Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum datang Islam, memang orang-orang Yahudi di zamannya adalah agama yang paling benar. Begitu juga orang-orang Nasrani di zamannya adalah agama yang paling benar. Tetapi kemudian mereka banyak penyimpangan. Setelah datang Islam, maka Islam menyuruh mereka untuk masuk ke dalam Islam. Lalu kenapa orang-orang Yahudi, padahal di zamannya adalah agama yang paling benar, kenapa kemudian dikatakan kafir sekarang? Begitu juga orang-orang Nasrani, benar di zamannya, sekarang dianggap kafir. Karena ada beberapa sebab kenapa Islam mengkafirkan mereka. Satu, karena i'tirafuhum bi'adami imanihim bil Islam. Jadi mereka terang-terangan tidak mau memeluk Islam setelah datangnya al-bayyinah, keterangan kepada mereka. Kabar tentang adanya Nabi SAW yang merupakan Nabi akhir zaman itu sudah terekam oleh mereka. Contoh umpamanya kisah Salman Al-Farisi yang pernah saya ceritakan. Salman Al-Farisi ini ketika mencari kebenaran, awalnya dia kan Majusi. Kemudian dia melihat bahwa ajaran Nasrani itu seolah-olah jauh lebih indah dibandingkan Majusi. Akhirnya kemudian ayahnya merantai dia, karena dikhawatirkan dia terpengaruh dengan agama Nasrani. Tapi kemudian akhirnya dia pun kabur dari rumah. Kemudian dari Iran ngarahnya kemana? Ke Syam. Karena menurut petunjuk di Syamlah sentral daripada Uskup Akbar. Berangkat Salman ke Syam, kemudian belajar kepada uskup. Rupanya ketika dia belajar kepada uskup yang pertama, uskupnya ini rajulun su, orangnya buruk. Karena selalu menyuruh manusia untuk sedekah pada fuqara wal masakin, tetapi kemudian kekayaannya diambil semuanya oleh dia. Sampai uskup ini meninggal, kemudian Salman membeberkan kejahatannya. Maka orang-orang pun kemudian menyalib uskup itu dan merajam dengan batu. Kemudian uskup penggantinya adalah uskup yang saleh. Salman suka dengan uskup yang kedua. Tapi sayang usianya tidak lama, akhirnya minta wasiat kemana lagi dia harus belajar Nasrani. Maka uskup di Syam menyarankan dia ke Musil. Musil itu di Irak. Berangkat dia ke Irak, berjumpalah dengan uskup yang dimaksud. Sampai di Irak, tidak lama juga usianya. Karena sudah tua, akhirnya Salman meminta kemana lagi harus saya belajar. Maka uskup yang di Irak, di Musil, mengarahkan agar datang ke Nasibi. Nasibi itu di Turki. Akhirnya dia dari Irak ke Turki. Ketika kemudian sampai di Turki, di Nasibi, dia belajar kepada uskup yang ada Nasibi. Kata uskup yang ada Nasibi, usiaku pun sudah mendekati. Akhirnya sebelum wafat, uskup yang dinasibi mengatakan kepada Salman, tidak ada uskup yang terbaik yang ada sekarang kecuali di Amuria. Amuria itu masih perbatasan Turki. Berangkat dia ke Amuria. Rupanya sama yang di Amuria juga sudah sepuh dan belajar berapa tahun, dia pun kemudian menghembuskan nafas terakhir. Tetapi kata uskup yang terakhir di Amuria ini, kau tidak perlu cari uskup lagi belajar, katanya. Karena ini tahun kenabian. Lah kalimat ini tahun kenabian yang keluar dari uskup di sini menunjukkan apa? Orang-orang Nasrani membaca kitab-kitab mereka kan. Akan ada nabi yang akan menutupi seluruh para nabi. Makanya Salman kemudian bertanya kepada uskup yang ada di Amuria itu, kemana aku harus cari nabi tersebut? Di mana daerahnya? Maka kata uskup tersebut, kau datang saja ke daerah yang banyak pohon kurma, di situ banyak bukit warnanya, batunya hitam-hitam, harratain. Kemudian kalau ketemu orangnya, maka lihatlah 3 tanda, dia tidak makan sedekah, dia makan hadiah, dan adat stempel kenabian di antara 2 bahunya. Bayangkan dari Turki, akhirnya dia pun membayar mahal untuk datang ke Madinah, yang ketika itu ada kabilah Bani Kalbin dari Yathrib yang sedang berniaga ke Turki. Akhirnya dia pun minta untuk ikut ke Madinah dengan harga yang mahal. Sampai di Wadil Qura. Wadil Qura itu antara Tihamah dan juga Khaybar, ya sudah dekat dengan Madinah sebenarnya.
Harusnya Salman turun di situ, tapi malah dijual. Ya, sudah ongkos gitu ya, dizalimi dia, malah dijadikan budak, kemudian dijual kepada seorang Yahudi Bani Quraidah. Terpaksalah dia, kalau tidak kan bisa dibunuh dia. Makanya takut dia bekerja dengan Yahudi Bani Quraidah. Dan ketika itu belum ada kabar tentang kenabian. Setelah bertahun-tahun Salman bekerja, rupanya saudara daripada Bani Quraidah ini menginginkan Salman bekerja di kebunnya. Lah, kebun yang dimaksud adalah di Yathrib, Madinah. Makanya ketika kemudian sampai di Madinah saja banyak pohon kurma, kemudian banyak bukit-bukit berwarna hitam. Karena kan posisi Madinah itu di sini bukit, di belakang kan kebun kurma. Nah, jadi memungkinkan jalan itu dari pertama. Makanya perang Khandaq itu kan, kenapa Salman kemudian menjalankan perang Khandaq? Karena memang jalan masuk Madinah cuma satu, dari depan saja. Kiri kanan bukit, belakang kebun kurma, nggak ada batasnya, saking luasnya gitu ya. Nah, ketika Salman melihat kok banyak pohon kurma, bukitnya hitam, dengan wasiat uskup yang ada di Amuriyah itu. Wah, jangan-jangan ini tempatnya maksudnya. Makanya selang beberapa waktu ketika Salman berada di atas pohon kurma, tiba kemudian datanglah saudara orang Yahudi ini berteriak-teriak dan mengatakan, qatalallahu Banu Kilah. Semoga Allah memerangi Banu Kilah. Banu Kilah ini kakek buyutnya Khazraj dan Aus. Dari dua kabilah Khazraj dan Aus. Lah kakek itu namanya Bani Kilah. Orang-orang Yahudi kalau menghina Khazraj dan Aus, kakek buyut mereka, dan mengatakan qatalallahu Bani Kilah. Semoga Allah memerangi Bani Kilah. Kemudian kata orang Yahudi ini, kenapa kau berteriak seperti itu? Dia mengatakan, celaka, Khazraj dan Aus sedang berkumpul di Kuba karena ada orang yang mengaku nabi yang berasal dari Mekah. Oh, Salman ini berada di atas pohon, dengar gitu kan kaget dia. Langsung dia turun, langsung nanyain gitu, bener gak gini-gini? Langsung ditampar, ya kau ini budak kok tahu mau masuk pula ke masalah kami, kerja sana bahasanya gitu. Tapi Salman kemudian sudah teringat dengan pesan uskup. Ini daerah sudah benar. Kemudian sekarang muncul seorang nabi. Tapi lihat bagaimana Nasrani Yahudi ini bencinya kepada Nabi SAW, sampai mengatakan qatalallahu Bani Kilah itu. Ketika kemudian Salman mendengar bahwa Nabi sudah sampai di kota Madinah, dia ingin membuktikan ciri-cirinya. Ciri-cirinya kan tidak makan sedekah, dia bawa kurma disedekahkan, Rasul tak mau. Kemudian yang kedua, dia bawa hadiah, Rasul makan dan sahabatnya makan. Kemudian yang ketiga, dia ingin melihat stempel kenabian. Tidak bisa, karena memang di balik pundak kan pakai baju, sehingga nggak mungkin Rasul main singkap gitu ya. Sehingga Salman tidak berhasil melihat tanda itu kecuali ketika Rasul sedang mengadakan penguburan jenazah. Kemudian sedang menggali lubang. Sambil menggali lubang, Rasul kemudian ngobrol dengan sahabatnya. Kemudian Salman mengintip-ngintip belakang punggungnya, Rasul perasan. Kemudian Rasul menyingkap pundaknya, tiba-tiba nampak stempel kenabian di balik pundak Rasul. Salman meluk, dari situlah dia masuk Islam. Yang ingin saya katakan bahwa uskup yang ada di Amuriyah mengatakan bahwa tahun kenabian. Dari sini menunjukkan apa? Orang Nasrani tahu bahwa akan ada nabi. Adapun orang Yahudi, sudahlah, jangan cerita. Tinggalnya mereka di Madinah itu sudah menunjukkan bahwa mereka menanti-nanti nabi. Coba bayangkan, Madinah itu bukan strategis ekonomi. Orang-orang Yahudi itu kan hubud dunia. Harusnya mereka lebih baik tinggal di Syam ataupun di Yaman yang sudah jelas-jelas ekonominya ada. Tapi di Madinah mana ada ekonomi? Dari segi ekonomi saja di Madinah nggak ada gitu ya. Tetapi mereka membela-bela diri tinggal ratusan tahun bergenerasi di kota Madinah hanya ingin menanti nabi yang dimaksudkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi Yahudi dan Nasrani ini, dua agama ini menanti-nanti kemunculan Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Ketika betul-betul datang Nabi SAW, dua-duanya menolak. Makanya Allah jelaskan, wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Yaitu jawabannya. Dan tidaklah mereka berselisih dari kalangan ahli kitab. Dalam ayat ini tidak disebut musyrik. Kenapa? Karena orang musyrik tidak kenal Nabi. Yang kenal Nabi itu Yahudi dan Nasrani. Tapi ayat pertama disebut musyrik karena Nabi belum datang. Ayat yang kedua, musyrik tidak disebut, hanya ahli kitab saja. Ini Nabi sudah datang,
Karena tidak ada maklumat orang-orang musyrik itu soal kenabian masalahnya. Makanya tidak disebut di situ pada ayat yang di bawahnya. Ya.